Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya semuanya ya. Hari ini mendung hujan besar malah ya tadi siang ya, bahkan sampai sore ini pun juga masih terpantau gerimis hujan ya. Gitu. Dan semoga dengan cuaca yang sebenarnya berpotensi mager tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir stay tune di acara Raker Pengurus IP Jakarta. Baik, alhamdulillah terpantau sudah ada 18 partisipan ya yang sudah hadir di Zoom Raker malam ini, dan alhamdulillah juga sudah hadir leader-leader komponen ya bersama kita malam ini. Dan insya Allah malam ini yang akan manggung adalah dari Sejuta Cinta. Dan alhamdulillah Mbak Dini sudah hadir ya. Mbak Dini, baby-nya gimana Mbak Dini? Lagi bobo atau sedang main sama Assalamualaikum. Iya, dioper dulu sementara. Semoga dimudahkan ya, insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdaniyah fi ni'mahu ikafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur, kama yang bali di jalali wa sifati sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihi husnul khatimah. Ya zal jalali wal ikram amin Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman pengurus IP Jakarta di malam ini, dan semoga apapun yang kita rencanakan di malam ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Baik teman-teman, mari kita buka acara Raker ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita serahkan ya, kita silakan untuk tim Sejuta Cinta untuk mempresentasikan prokernya. Silakan Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Afi atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Teman-teman perwakilan dari komponen-komponen, mulai dari Sekrek, Hima, komunitas, KIPMA, dan juga RCIP. Juga tentunya teman-teman dari tim kesayangan saya di Sejuta Cinta. Terima kasih atas keluangan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Oke, mungkin supaya tidak berlama-lama, saya izin langsung mulai share screen ya. Oke, sudah kelihatan untuk screen-nya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah program kerja yang sudah kami rumuskan bersama di tim Sejuta Cinta Ibu Profesional Jakarta, dan alhamdulillah pada malam kali ini berkesempatan untuk mempresentasikannya kepada teman-teman semua di sini. Oke, untuk tim kami sendiri di Sejuta Cinta ini kebetulan formasinya masih belum komplit, yaitu kami masih mengalami atau mempunyai kekosongan di tim program. Jadi untuk tim program kami masih kosong sama sekali, sehingga untuk perwakilan tim program yang bergabung di grup program yang bersama dengan all komponen adalah saya sendiri, dan untuk merumuskan kegiatan-kegiatan kami bekerja bersama-sama di tim Sejuta Cinta. Oke, untuk yang pertama dari tim operasional. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Diah sudah dibantu untuk buatkan PowerPoint-nya, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, ini masuk ke tim operasional dulu untuk pertama.
Yang pertama dari tim operasional ada yang namanya reminder habituasi sejuta cinta, yaitu habituasi ini sendiri adalah program inisiasi untuk memasuki komponen sejuta cinta. Jadi seperti di kampung komunitas mungkin ada yang namanya orientasi ya kalau saya nggak salah, kampung main atau apa sekarang namanya, mohon maaf saya udah nggak update lagi untuk penamaannya. Begitu juga dengan di Hima, mungkin untuk permulaan ada yang namanya matrikulasi ya untuk teman-teman yang memilih komponen Hima. Jadi di Sejuta Cinta sendiri, pengadaannya itu setiap 1 tahun sekali, yaitu sekitar awal-awal tahun, yaitu bulan Februari, Maret, April. Di antara 3 bulan itu selama sekitar 30-40 hari. Untuk tujuan dari adanya habituasi ini adalah untuk inisiasi dan seleksi member Sejuta Cinta. Waktunya di Maret 2022, sedang berlangsung sekarang sampai nanti sekitar bulan April masih akan berlangsung. Sasarannya tentunya seluruh member yang memilih komponen Sejuta Cinta di Ibu Profesional Jakarta. Lalu untuk penanggung jawab kegiatannya dari manajer operasional. Selanjutnya ada database member. Di sini adalah pengumpulan database member Sejuta Cinta. Tujuannya untuk memiliki update mengenai data si member-member dari Sejuta Cinta ini. Terus untuk pengadaannya direncanakan adalah April 2022, sasarannya seluruh member SCIP Jakarta dan ditanggung jawabkan kepada manajer operasional. Selanjutnya ada dari tim operasional juga merencanakan ada yang namanya kegiatan Salam Sejuta Cinta, yaitu ini ajang untuk saling mengenal sesama member. Dan harapannya, kalau dari tim operasional dan tentunya mungkin kita semua, kita ingin mengadakan kegiatan meet up member atau kumpul dengan member itu secara offline. Nah, waktunya ini di Agustus 2022, sasarannya masih untuk seluruh member Sejuta Cinta IP Jakarta. Meja kegiatannya masih di tim operasional, nantinya mungkin juga akan kolaborasi dengan tim lain, dengan divisi-divisi lain di Sejuta Cinta. Untuk sumber dana ini, kita ada anggarkan sebesar 500.000, ya ini untuk ibaratnya kemeriahan acara meet up, mulai dari door prize, atau mungkin nanti ada keperluan alat-alat, seperti itu. Untuk sumbernya sih nanti mungkin dari Ibu Peri, atau nanti dari patungan atau iuran kepada member dan kepada pengurus SC. Sementara itu dari tim operasional, selanjutnya kita masuk ke tim humas. Oh ya, mungkin teman-teman yang lain dari komponen lain ataupun dari SC sendiri, jika ada yang ingin menanggapi, boleh langsung di open mic aja, nanti kita sambil ngobrol aja sambil berjalan presentasinya. Oke, kalau dari humas ini yang pertama kita ada yang namanya Ibu Berbagi, yaitu melakukan branding pada portal Instagram Live dengan tema program kebaikan yang sudah dilakukan oleh para member Sejuta Cinta. Seperti yang kalau di tahun lalu itu sudah terlaksana juga, walaupun memang tidak rutin setiap bulan selama tahun 2021, tapi sempat terlaksana selama mungkin selama beberapa bulan, 6 bulanan. Itu masih, jadi program ini melanjutkan program yang sudah berjalan di tahun sebelumnya, yang juga diinisiasi oleh tim humas. Pada saat itu, pada tahun lalu diinisiasi oleh Mbak Rizka Ade. Tujuannya sharing program kebaikan untuk memperkenalkan komponen Sejuta Cinta juga. Untuk waktunya, untuk yang sekarang ini direncanakan kita akan adakan 2 bulan sekali. Sasarannya member dan umum, meja kegiatannya nanti dari Humas Sejuta Cinta Ibu Profesional Jakarta. Untuk sumber dana, nanti mungkin kami akan cek juga sebelumnya mengenai keadaan uang kas dari SC Jakarta, dan juga nanti mungkin bisa dari Ibu Peri, yaitu ada anggaran 200.000 untuk keperluan bingkisan atau cenderamata untuk pembicara. Selanjutnya, dari tim humas merencanakan akan ada yang namanya liputan SC, yaitu melakukan kerjasama dengan media eksternal untuk mempublikasi kegiatan Sejuta Cinta. Jadi mungkin nanti selama tahun 2022 ini, misalkan kita ada kegiatan, nanti kita akan coba cari media partner dari luar yang bisa mempublikasikan acara-acara kita, dan tentunya ya tujuannya tadi itu, supaya
acara dan kegiatan dari SC ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Untuk waktunya 2 kali setahun, nanti mungkin kita akan lihat mungkin ada acara yang cocok di mana yang akan kita minta untuk liputan ke media luar. Lalu sasarannya umum, meja kegiatannya dari tim Humas. Untuk sumber dana di sini ada anggaran sebesar 100.000, yaitu untuk semacam cenderamata kepada media partner tersebut. Nanti mungkin bisa dibikinkan dalam bentuk plakat atau mungkin bingkisan lainnya. Selanjutnya, ini ada yang namanya Caroline Sejuta Cinta, yaitu Humas dari Sejuta Cinta ini juga menjadi sumber atau portal informasi resmi dari Sejuta Cinta Ibu Profesional Jakarta. Jadi, semisal ada teman-teman baik dari dalam Ibu Profesional maupun dari luar yang ingin mengetahui mengenai Sejuta Cinta IP Jakarta, nanti bisa melalui Caroline-nya Sejuta Cinta IP Jakarta, yaitu teman-teman dari tim Humas. Waktunya nanti sesuai kebutuhan, misalkan ada kebutuhan kita untuk publikasi acara, terus misalkan ada kebutuhan teman-teman tim Humas menjadi contact person ketika ada kebencanaan atau segala macam, itu nanti disesuaikan. Untuk sasarannya, member IP dan umum, lalu PJ kegiatan dari tim Humas. Selanjutnya ini ada SC Manggung. Jadi ini sebenarnya kita mau seperti membuka booth atau pameran ketika ada event besar dari Ibu Profesional. Tentunya karena event besar Ibu Profesional, harapannya sih mungkin bisa offline atau mungkin kalau online, ya kita belum tahu akan seperti apa teknisnya kalau online ya. Beda dengan offline yang memang lebih umum, kita punya booth atau kita bisa buka booth untuk memperkenalkan Sejuta Cinta. Waktunya menyesuaikan event yang diselenggarakan IP Jakarta, lalu untuk sasarannya member dan umum, supaya lebih kenal dengan SC, PJ kegiatannya masih dari tim Humas. Selanjutnya dari tim Medcom, yang pertama flyer berita kebahagiaan. Jadi sebenarnya ini sih yang pertama berita kebahagiaan, sama yang kedua ini ada berita duka. Pada intinya kurang lebih sebenarnya sama. Jadi memang flyer berita member lah mungkin kita sebutnya ya. Berita member mulai dari member yang melahirkan anak, terus juga mungkin ada menikah, atau mungkin kabar duka dari kerabat member atau member itu sendiri. Nanti harapannya memang mungkin bisa kita bilang terpusat di SC, tapi pada pelaksanaannya saya kepikiran untuk di tahun ini dan seterusnya, misalkan untuk teman-teman dari tim Medcom SC yang akan buat desain dari flyer tersebut. Nah, flyer tersebut juga akan mencantumkan logo-logo dari komponen lain, jadi logo komunitas, logo HIMA, logo RCIP, dan semua logo lainnya kita cantumkan dalam flyer tersebut untuk kemudian data desain si flyer ini di-share kepada tim Medcom seluruh komponen. Jadi ketika memang ada kebutuhan yang urgent atau yang mendesak harus segera dibuatkan flyer seperti ini, bisa langsung dikelola oleh tim Medcom masing-masing gitu. Jadi kita punya satu desain yang sama, tidak mengatasnamakan komponen masing-masing, tapi kita mengatasnamakan seluruh IP Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang ini, untuk flyer berita kebahagiaan dan berita duka, jika ada tanggapan dari teman-teman komponen lain, dipersilahkan nanti ya. Selanjutnya, untuk Medcom akan juga membuat yang namanya Jumat Semangat. Jadi ini ada quote semangat di setiap hari Jumat. Untuk quote ini di dalam WhatsApp grup Taman Sejuta Cinta IP Jakarta yang dikelola ditanggungjawabkan kepada Medcom Sejuta Cinta IP Jakarta. Terus selanjutnya, untuk dari programnya sendiri, pertama mungkin untuk apa bahasanya, pembukaan. Jadi seperti yang tadi di awal, mentor yang akan memberikan materinya. Selanjutnya
program yang kedua adalah bantuan biaya pendidikan anak. Jadi kegiatan ini online aja bentuknya, kita memasangkan satu donatur dan satu beneficiary atau penerima bantuan atau penerima manfaat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan anak. Dengan periode untuk rencana awalnya kami akan adakan selama 1 semester. Jadi mengikuti semester yang berlaku di sekolah atau institusi resmi. Selanjutnya di awal periode dilakukan pendataan donatur yang memang meniatkan dirinya atau memang berkomitmen untuk mau membantu selama 6 bulan secara rutin. Juga nanti tentunya kita akan melakukan pendataan penerima manfaat atau beneficiary yang sekiranya memang berhak menerima bantuan. Lalu di akhir periode, penerima manfaat nantinya harus memberikan laporan studinya sebagai bentuk tanggung jawab penerimaan bantuan. Untuk tujuan kegiatan yaitu meringankan beban pendidikan anak dengan sasaran yang berfokus kepada keluarga ibu mandiri atau duafa. Waktunya nanti rencananya akan mulai di Mei sampai Desember 2022. Jadi di awal akan mulai pendataan dulu atau perencanaan kegiatan supaya lebih matang, lalu sampai Desember itu nanti penyaluran bantuannya akan diberikan rutin setiap bulannya. Lalu untuk sasarannya kita masih coba dulu untuk member IP Jakarta, kita akan pastikan dulu teman-teman dalam keluarga-keluarga kita di member IP Jakarta ini apakah memang sudah aman sentosa atau memang masih ada yang memerlukan bantuan. Selanjutnya untuk PJ kegiatan masih dari tim SCIP, sumber dananya nanti harapannya sih kita tidak perlu mengeluarkan dana lain-lain. Jadi karena memang sifatnya murni untuk bantuan pendidikan aja, nanti jadi langsung dari donatur kepada si penerima manfaat. Itu untuk bantuan biaya pendidikan. Selanjutnya ada program juga edukasi tanggap bencana kebakaran, karena memang kan kebencanaan juga menjadi partnya Sejuta Cinta. Jadi di sini kami coba ambil salah satu bencana yaitu kebakaran. Kenapa kami coba ambil secara spesifik kebakaran? Sebelumnya kami mengadakan program Kulwap Keluarga Tangguh Bencana di tahun 2019 kalau saya nggak salah. Jadi di Kulwap itu sementara memang hanya dibahas secara umum saja mengenai tanggap bencana itu. Nah, melihat dari feedback dan saran dari teman-teman peserta, banyak yang minta untuk coba dong diadain materi atau edukasi secara spesifik per bencana. Nah, untuk pertama ini kami coba spesifik ke salah satu bencana yang mungkin cukup rawan terjadi di Jakarta, yaitu kebakaran. Nah, kegiatan ini direncanakan untuk diadakan secara offline, mudah-mudahan ya bisa offline, berlokasi di kantor pemadam kebakaran dengan mengikuti prokes dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya untuk peserta ini terdiri dari ibu dan anak. Nah, ibunya akan mengikuti sesi sharing atau materi terkait tanggap bencana kebakaran, lalu anak-anaknya akan ada office tour atau pengenalan lebih lanjut di kantor pemadam kebakaran dan profesi pemadam kebakarannya itu sendiri. Tujuannya itu tadi memberi wawasan terkait bencana kebakaran, mulai dari saat terjadi kebakaran sampai penanggulangan setelah kebakaran terjadi. Lalu untuk anaknya kita akan mengajak anak-anak atau ananda berkenalan lebih dekat dengan profesi pemadam kebakaran. Waktunya direncanakan di pertengahan bulan Oktober 2022. Kenapa diambil bulan Oktober? Karena setahu saya, mudah-mudahan memang belum ada perubahan, di bulan Oktober itu kita ada yang namanya Hari Pengurangan Risiko Bencana. Jadi kita coba ambil momen di situ untuk menyesuaikan dengan acara juga. Untuk sasarannya, member IP Jakarta, ibu dan anak juga umum jika nanti memungkinkan. Pajak kegiatannya dari tim SC sendiri, sumber dananya mudah-mudahan nanti bisa tercukupi dari Kas Juta Cinta Regional dan juga HTM beserta. Anggarannya 500.000, terdiri dari cindera mata atau bingkisan untuk pihak pemadam kebakaran atau pihak narasumber. Juga nantinya kami rencanakan akan membuat tanda pengenal untuk para peserta, baik anak maupun ibu. Lalu yang terakhir, ini ada berbagi barang bekas layak pakai.
Jadi kegiatan ini terinspirasi dari BBG. Mungkin teman-teman di sini kalau ada yang join Green and Organic, atau mungkin ada Mbak Dia hadir nggak ya, Mbak Dia Setio. Kami terinspirasi dari program BBG-nya Rumble GNO, dan rencananya memang nantinya pun akan berkolaborasi dengan GNO. Platform yang akan digunakan adalah Padlet milik GNO yang sudah berjalan sebelumnya. Lalu setelah periode dari BBG-nya itu selesai, jadi BBG ini kalau saya nggak salah ingat singkatan dari beri bagi GNO. Ya, mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Kalau kurang tepat mohon dikoreksi teman-teman GNO. Jadi setelah periode BBG ini selesai, barang-barang yang belum ketemu dengan tuan barunya atau belum laku dipinang oleh orang baru, nantinya kita coba pilah lagi dari SC dan nantinya kita akan coba bantu untuk menyalurkan kepada yang membutuhkan. Jadi tujuannya dari rencana kegiatan ini adalah memperpanjang masa pakai barang yang sudah tidak terpakai di rumah kita, mulai dari mungkin baju, tas, sepatu, kan kayak gitu. Mungkin kita juga masih banyak nih di rumah yang udah lama nggak kepake, tapi bingung juga mau diapain gitu. Dengan harapan bisa lebih bermanfaat di tangan orang lain. Untuk waktunya kita rencanakan di akhir Desember 2022. Lalu untuk sasaran kegiatannya mencakup member IP Jakarta secara keseluruhan. Untuk pejak kegiatannya nanti dari tim SC. Sumber dananya Kas Sejuta Cinta Regional, ada anggaran kami anggarkan 100.000, jadi ini lebih ke ini sih untuk ongkos kirim jika memang nanti ada barang-barang yang terpilah akan disalurkan oleh SC kepada yang membutuhkan. Kurang lebih itu, ini ada dicantumkan quotes, kaya itu bukan ketika kita mampu membeli, namun ketika kita mampu memberi. Terima kasih teman-teman semua. Salam sejuta cinta, silahkan kepada Mbak Afi, mic-nya saya kembalikan. Insya Allah Ramadan bisa apa ya? Ya baik, terima kasih banyak Mbak Dini untuk ulasan program kerjanya. Dan alhamdulillah ya, sepertinya ini banyak sinergisitasnya banyak nih dengan komponen-komponen yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Dari teman-teman komponen mungkin ada yang mau menanggapi. Monggo dipersilakan. Oke, aku mulai dari komunitas dulu. Mbak Tata, monggo silakan Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Afi, makasih buat Mbak Dini. Mohon maaf ini belum bisa open mic ya. Open mic. Open video maksudnya. Open kamera. Untuk yang mau berkolaborasi sama SNC dan GNO itu ditampung dulu ya Mbak Dini. Maksudnya karena kayaknya Rumble itu cuma ada Mbak Laksita gitu ya. Maksudnya takut nanti aku jawabannya tidak bisa efektif gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah kan besok All Captain Rumble itu hadir gitu. Mungkin pembahasan yang terkait dengan Rumble yang memang mau diajak kerja sama bisa nanti akan saya sampaikan ke mereka di hari esok gitu. Jadi biar sekalian take and give-nya enak gitu. Soalnya kemarin aku kalau tidak salah dengar memang SNC pun ingin berkolaborasi untuk di April gitu ya. Cuma programnya apa itu kayaknya mereka juga masih ragu karena takut, mereka tadinya mau offline kalau nggak salah, tapi karena takut persiapan dan lain-lain kurang matang, jadinya mungkin apakah jadi online atau bagaimana belum terlalu kubaca. Sebenarnya udah jadi semua, proker Rumble pun udah jadi semua. Ya itu belum kulihat belum kulihat secara detail gitu. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya besok udah ada, jadi kan setidaknya bisa langsung diomongin ke Mbak Tri Yunita langsung gitu untuk SNC, baik yang GNO juga
bisa dijawab langsung sama Mbak Diah. Itu aja sih Mbak Afi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Tata. Oke, baik. Kalau, oh ya, aku Sangat, nyelak sedikit Mbak Afi, maaf. Kalau untuk GNO, kebetulan aku udah japrian sih sama Mbak Diah, ya Mbak Tata. Kebetulan karena kemarin sempat Mbak Diah ada japri duluan, jadi oh ya sekalian deh aku ngobrol mengenai kolaps ini. Gitu. Alhamdulillah sambutannya sih baik. Nanti mungkin besok katanya sih dia juga sudah coba masukkan ke prokernya dia, jadi nanti kita lihat besok. Terima kasih Mbak Tata. Siap, terima kasih. Untuk berarti yang GNO udah aman lah ya, yang belum itu kayaknya yang SNC berarti ya Mbak Dini ya? Betul, karena aku kebetulan kan kalau GNO aku gabung GNO, jadi ngobrol sama Mbak Diahnya juga lebih enak. Kalau SNC sih yang memang belum buka omongan sama sekali. Oke, siap. Ya udah kalau kayak gitu, soalnya memang ada beberapa memang dari Rumble pun ada yang mau memang kolaborasi gitu dengan Sejuta Cinta. Cuma memang ya itu tadi, karena kalau misalnya offline kan offline kalau dalam waktu dekat ya kayak misalnya April gitu mereka agak-agak gojek-gajek juga gitu loh. Gitu sih. Makanya besok biar enak apakah bagaimana emang mau online dulu gimana berapa persen online berapa persen, nah kan enak gitu diobrolinnya. Gitu aja sih ya Mbak Dini ya, tapi ditampung dulu kami tampung dulu. Makasih Mbak Tata. Makasih Mbak Din. Ya, baik, terima kasih Mbak Dini. Oke, Mbak Dini, punten itu tadi ada ini ya apa? Ada kegiatan offline bersama anak-anak ya ke pemadam kebakaran ya Mbak Dini? Betul. Ya. Kayaknya seru juga kalau kolaborasi bareng tim KC ya. Oh iya, aku tadi belum sampaikan. Jadi iya sempat kepikiran untuk kolaborasi dengan tim KC, cuman memang karena kami belum ada rancangan utuhnya mengenai kegiatan ini, jadi ya itu kita belum siapin apakah memang perlu disupport dari tim KC, mungkin dari ide-ide kegiatan tambahan selain office tour di kantor pemadam, atau mungkin bagaimana gitu. Jadi memang karena kami belum rancang secara utuh, jadi belum buka omongan juga nih ke KC akan seperti apa. Ya. Boleh nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk kolaborasi dengan tim KC, itu welcome banget ya, karena pengennya sih ada satu program offline dari tim KC gitu ya. Dan dulu aku pernah 2 kali ya, 3 kali ya, ngadain kunjungan ke pemadam kebakaran. Kalau yang pertama di sekolah, itu kita mendatangkan pemadam kebakarannya ke sekolah, terus ada simulasinya segala macam. Nah, terus yang kedua ada kunjungan langsung ke tim pemadam kebakarannya. Jadi gambaran Mbak Dini boleh stop share dulu Mbak? Oh iya, sorry. Biar bisa di spotlight Mbak Dini ya. Ya. Jadi Jadi kalau kunjungan langsung ke pemadam kebakarannya itu biasanya ada maksimal, ada kuotanya berapa gitu ya. Terus kemudian prosedurnya juga gampang kok, prosedurnya gampang sekali, mudah sekali itu. Jadi yang penting ada jadwal kita sama mereka itu match gitu. Mereka jadwal ada jadwal kosong. Terus biasanya ada perkenalan tentang perangkat-perangkat pemadam kebakaran gitu ya. Terus kemudian ada simulasi gitu. Terus paling seru itu ketika anak-anak simulasi kayak Upin Ipin aja gitu, persis banget kayak gitu. Persis ya, mainan selang segede gaban gitu kan. Terus keliling naik mobil pemadam kebakaran. Paling seru itu yang luas banget itu ada di Jagakarsa. Di Jagakarsa itu yang paling besar ya, Jagakarsa sama yang di Matraman. Gitu. Pusatnya itu di Matraman. Di Matraman. Jadi alhamdulillah memang kenapa program ini atau kegiatan ini bisa terinisiasi karena alhamdulillah dari salah satu pengurus Sejuta Cinta ada nih yang kemarin menyarankan karena suaminya memang bekerja di pemadam kebakaran. Alhamdulillah. Siapa? Boleh kenalan nggak? Mana ada nggak orangnya, sebentar aku cek. Oh ada, Mbak Dede.
Bisa Wah, halo Mbak Dede. open mic apa? Yang di mana? Pemadam kebakaran di mana? Di Matraman sih kalau aku nggak Oh salah. iya, Terima Matraman info itu kemarin ya. pusatnya. Jadi Matraman pusatnya. kemarin dari Mbak Dede menyarankan seperti itu. Tuh udah muncul orangnya. Oh iya, halo Mbak Dede. Kayaknya approve nih. Kalau di Iya, salam kenal Mbak Alfi. Iya. Gimana Mbak Dede? Iya, kebetulan kami tinggal di Pemadam Matraman, Mbak. Oh gitu. Masya Ya, Allah. ya. Kemudian kalau untuk yang terbesarnya ada di pusat, Mbak, di Gajah Mada. Di sana ya. Oh, Jadi kendaraannya lebih lengkap. Terus udah lengkap ya. ada kids corner-nya. Jadi Wah, ada juga gitu. Jadi untuk lebih menarik anak-anak. Jadi pas kepikiran sama Mbak Dini gimana ya kalau kita kerja sama gitu ya sama Kid Corner karena kan lumayan fasilitasnya ada gitu untuk mendukungnya gitu. boleh. Oke, baik. Jadi diambil nih ya proyeknya ya, kerja bareng sama Kids Corner. Siap, Mbak Vi. Ya, baik. Itu bulan apa sih lupa? Rencana di Oktober. Oktober ya. Oke, Oktober kayak kosong di agendanya. Iya, agendanya kosong. Boleh. Oke, sip. Thank you ya Mbak Dini, Mbak Dede. Aduh, jadi nggak sabar nih, seru banget pasti anak-anak ya kegiatan offline kayak gini. Yang mudah-mudahan situasinya tuh kondusif, ya kan? Semuanya sehat, gitu ya. Semua, ya Allah meridhoi, semesta mendukung deh, insya Allah ya gitu. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Makasih Mbak Dede. Ya. Makasih, Mbak Dede. Oke. Ini Mbak Dini, untuk Ramadan, penggemar Ramadan. Rencananya kan dari tim pemantau, saya kira kan mau ngadain, tim event itu kan mau ngadain penggemar Ramadan ya. Nah, rencananya tuh ada, di sini ada Mbak Mariam nggak? Ada Mbak. Mbak Mariam. Oh ya, Mbak Mariam, monggo silakan Mbak Mariam. Ya, Assalamualaikum Mbak Dini. Salam kenal. Salam kenal. Mungkin masih asing ya kita, semoga tapi jadi berkenalan. Jadi tim event itu pengen ada kegiatan di Gebiar Ramadan ini. Sebuah rangkaian kegiatan. Nah, pengennya sih diawali dengan open donasi gitu. Nah, diawali open donasi, nanti rangkaiannya mungkin bisa kolaborasi dengan semua komponen. Nah, di main eventnya itu sebenarnya pengennya dari tim event itu ngadain kayak buka bareng sama anak yatim. Nah, karena April ini punya tema inklusif, pengennya difabel berdaya gitu, Mbak. Jadi kayak mungkin bisa join bareng di situ. Jadi kayak tempatnya nanti yang difabel berkaya, kita main bareng sama teman-teman, apa ya, kayak mungkin pas sebuah panti asuhan gitu. Jadi kayak ada sharing sessionnya. Jadi kayak menerima apa ya namanya bersama difabel. Kemudian tadi kan bikin tie-dye bareng gitu, nanti ditutup dengan buka bareng bersama sama anak yatim gitu Mbak, pengennya gitu. Terus jadi tapi sama anak yatim juga kita sering buka bareng juga ngasih bingkisan juga ke anak yatim gitu sih Mbak. Mungkin yang collab di sama Sejuta Cinta seperti itu. Mangga Mbak Vi, mohon maaf barangkali mau ditambahin. Ya, oke, betul. Ya, jadi rencananya dari tim event itu untuk konten acara di Ramadan itu ada buka bersama bareng dan juga ada charity ya, Mbak Mariam ya. Nah, kira-kira tanggapan dari SC gimana nih? Mungkin ada gambaran teknisnya juga gitu. Kalau dari aku pribadi, welcome sekali ya untuk ajakan kolaborasi atau sinergi antar komponen seperti ini. Cuman memang di ini aja, kalau dari kami, mungkin juga dari teman-teman komponen yang lain, minta gambarannya langsung nih, karena kan mungkin betul dari sekret kebetulan kan memang belum kebagian presentasi. Nah, kita tunggu nih nanti pas presentasi. Gitu. Welcome banget kok, kita welcome banget. Jadi nanti memang apa yang bisa kami support, insya Allah kami bantu. Itu kan tadi ada donasi, apa tuh, pengumpulan donasi apa Mbak Dini? Saya lupa tadi. Donasi, kalau donasi ini sih Mbak, apa tadi yang program bareng apa? yang mana?
yang berbagi barang bekas, bukan ya? Kalau yang donasi sih ini yang apa namanya yang bantuan biaya pendidikan anak yang sistemnya nanti kita akan rutin bagikan atau berikan setiap bulannya gitu. Sama kalau yang difabel berkarya juga rencana memang ada open donasi juga untuk beli peralatan si kreasinya itulah alat-alat kreasinya yang akan dibuat oleh para teman-teman difabel. Boleh nggak masuk apa namanya? Jadi masuk dalam Gemar Ramadannya tim event juga gitu. Boleh dong, boleh. Boleh ya. Oke, Mbak Maria. Nanti iya. Gitu. Karena kan memang jadi mungkin nanti mungkin dalam bentuk rangkaian acara aja untuk Gemar Ramadan ini gitu. Jadi mungkin diawali di bulan pertengahan awal April ya. Jadi nanti kan ada TKP ya, gitu kan, ada sharing session tentang apa bersyukur, tentang disabilitas dan bersyukur gitu. Terus kemudian dari SC-nya ada apa nih donasi peralatan-peralatan untuk kaum difabel ya. Gitu. Oke, jadi masuk dalam rangkaian acara Gemar Ramadan aja gitu ya. Boleh sih kalau memang secara periode masih bisa masuk, terus juga mungkin karena kami kan rencananya kolaborasi dengan teman-teman SNC, terus juga nanti rencananya ada KIPMA juga untuk jadi platform penjualan si hasil karyanya itu, kami akan cek juga nih atau lihat juga kira-kira dari teman-teman SNC dan KIPMA gimana. Ini hasil karyanya itu hasil karya yang difabel gitu? Oh, kayaknya ini iya karena dari tim event kan memang temanya itu ya Mbak Mariam ya. Jadi sangat sinergis banget nih. Mungkin nanti besok komunitas manggung ya. Jadi mungkin nanti bisa ngobrol pas lagi ngobrol ini. Jadi kalau dari SC sendiri kenapa kami ada rencana buat seperti itu, ya kami mengikuti saran dari Mbak Afi, dari tim program Sekrek yang sudah menyampaikan informasi bahwa oke, kita ada tema besar nih untuk bulan April, Juli, Desember ya kalau nggak salah. Betul. Itu. Jadi ya udahlah daripada kita bikin kegiatan yang beda-beda, mending sekalian aja. Iya betul, benar banget. Oke, karena memang rencananya juga kita di Gemar Ramadan ini kan merangkul semua komponen ya. Jadi dalam satu rangkaian acara itu kan selama bulan Ramadan ini termasuk KIPMA juga itu boleh juga nanti yang Gareth Sale buat ya. Cuman kan memang kalau Gareth Sale itu kemarin kan dari Mbak Rati bilang masih akan menanyakan kepastian atau teknisnya ke Mbak Rati. Berarti harus cari itu dong foundation yang menampung anak-anak atau kaum difabel. Betul. Nanti tergantung kita mau cari teman-teman difabel yang bagaimana, apakah mungkin teman-teman atau cari anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mungkin dari teman-teman yang lain seperti itu. Berarti event kolaborasi pertama nih nanti setelah Raker adalah Gemar Ramadan ya. Jadi mungkin nanti kita akan bikin satu kepanitiaan khusus ya. Langsung gerak ya, Bun. Iya, karena tanggal 2 udah puasa, tanggal 3 ya puasa ya. Iya, atau izin ini dulu bentar. Kan di IP Pusat juga kan sedang ada Ibu Inklusif kan, gerakan Ibu Inklusif. Mungkin bisa aja sih ditanyakan ke tim panitianya, mungkin kali mereka punya rekomendasi yang bisa disampaikan ke IP Jakarta. Kira-kira adakah tempat yang direkomendasikan untuk bisa kita datangi, untuk kita survei gitu loh maksudnya. Karena melihat antusiasme yang ikut, secara kan aku tiba-tiba kecemplung di situ, nggak tiba-tiba memberanikan diri nyemplung di situ, memang luar biasa gitu loh. Memang isinya adalah orang-orang yang memiliki ya entah anak atau memang ini dan berkaca juga di masalah mental health juga. Jadi memang saya pikir sih bisa, karena ini memang collaboration ya, jadi bisa aja sih gitu kalau memang kita mau minta tolong untuk direkomendasikan dari tim Ibu Inklusif, gerakan Ibu Inklusif itu gitu. Jadi aku pikir akan lebih kena, oh di sini aja Mbak gitu, kali aja punya begitu, karena memang ikatannya mereka memang deket kayaknya. Maksudnya memang deket gitu loh antara
satu komunitas difabel itu dekat antara satu dengan yang lain, gitu aja sih. Betul Mbak Teka, setuju banget Mbak Tata, betul banget. Mbak Tata ikut ini berarti ikut bootcamp-nya itu ya Mbak? Ikut Allah. aku, Mbak Hana, Mbak Husna, Mbak Ratih, Mbak Seni ikutan. Mbak Farida ikut juga kan? Mbak Ikut juga Farida ikut. Ida juga ikutan. Mbak Iya. Mariam juga ikut, Mbak Mariam ikut kan ya? Tuh, ikut Masya juga. Allah, bagus Jadi sekali. jadi alhamdulillah, maksudnya kalau misalnya memang ini kan gitu, bisa kita minta tolong gitu ke tim panitianya di sana untuk minimal minta rekomendasi tempat lah gitu. Lima pernah bikin Betul. cobek. Oh, jadi bisa juga tuh ya buka puasa bersama bareng gitu kan. Terus kemudian ada open Kan aku itu apa MC-nya aku loh waktu pas Hima cobek yang ABK lupa apa. Kan MC-nya aku. Subhanallah ya. Aku jadi anggos banget kalau sih aku merinding jadinya. Beneran deh ngebayanginnya, Masya Allah. Iya ya, teknisnya udah kegambar sih gitu ya, tapi oke, bener, nanti coba ditanyakan ya. Aku juga ditanya nanti sama Maya. Aku sebenarnya pengen ini sih, pengen tahu untuk dari teman-teman IP Jakarta yang ikutan bootcamp tuh atas nama siapa-siapa aja gitu. Kira-kira ada ide bisa nanya ke siapa? Atau harus langsung ke panitianya? Oh ya, Nanti aku share ya Mbak. Ada. Boleh. Sebelumnya kemarin aku juga dapat panduan Mbak dari Manprognas tentang apa panduan untuk ibu inklusif ya. Nanti aku share ke ini deh. Cari dulu filenya, aku lupa filenya. Mbak Alfi, mungkin sekalian ya mumpung lagi sekrek nih. Monggo silakan. Kita nyemplung. Ya, ini Mbak Alfi yang terkait yang tadi program apa untuk branding Sejuta Cinta itu Mbak. Itu kayaknya nanti bisa nyambung ke TKV. Jadi nanti terserah mau diambilnya di pas bulan yang apa yang relate sama mungkin entah bisa buat April juga sekalian tuh yang perdana gitu. Tadi sudah kita ya Mariam ya. Oh iya. Betul. Kayak jodoh kayak gitu. Iya, jadi mungkin nanti jadi masuk dalam konten acaranya Gemar Ramadan gitu. Jadi satu rangkaian acara itu nanti gitu. Termasuk yang sering season itu gitu. Karena ya tahun lalu juga kan sering, maksudnya karena memang di SC ada ibu berbagi yang lewat Instagram Live, jadi ketika SC kebagian untuk TKV dari Sekrek, ya kami pakai si ibu berbagi itu supaya ya udah jadi satu aja, kenapa enggak? Iya. Oke, baik. Ya, berarti nanti ini sudah panjang ya pembahasannya ya gitu kan. Seru juga sih ini gitu. Tapi nanti abis rapat pleno kita langsung bergerak nih ke kepanitiaan mempersiapkan ini semua ya gitu. Tapi udah kegambar ya, berarti nanti akan ada sharing session dari tim SC ya gitu kan, dan juga nanti kita mengundang narasumber juga ya gitu, tapi nanti kita merekomendasi dulu dari teman-teman yang ikut bootcamp ataupun dari aku juga nanti merekomendasi dari Mbak Maya juga deh gitu ya. Oke. Baik, Mbak Farida ada lagi Mbak Farida? Sementara ini cukup, nanti kalau ada kepikiran lagi. Ya, baik. Wah, luar biasa ya, subhanallah. Memang kalau Sejuta Cinta tuh namanya juga Sejuta Cinta ya. Pasti kegiatan-kegiatannya tuh sangat terasa sekali ke dalam hati gitu ya. Masya Allah. Semoga lancar jaya ya Mbak ya, kondusif semuanya. Oke, baik. Dari komunitas sudah, saya kira udah. Lanjut dari KIPMA. Apakah ada perwakilan dari KIPMA? Monggo KIPMA dipersilakan. Dari KIPMA, Mbak Ismi mungkin mau menyampaikan sesuatu. Oke. Kalau gitu lanjut ke Hima. Hima, kalau menyampaikan sesuatu, Hima? Hima ada nggak perwakilannya? Mbak Ivana ada ya, Mbak Ivana? Halo, Mbak Ivana?
Ada Mbak, izin Ya, masih nyimak. mungkin menanggapi program program Sejuta Cinta. Masih nyimak Mbak sementara Mbak. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih. Iya, oh ya, ini aku mau nanya Mbak Dini, kalau misalnya apa namanya open donasi itu sejauh mana sih yang dikelola oleh Sejuta Cinta? Terus prosedurnya tuh gimana gitu? Maksudnya sejauh mana tuh Ya, gimana Mbak? maksudnya gini kan, apakah hanya dalam bentuk barang gitu? Gitu maksudnya kayak open donasi uang gitu, berarti hanya untuk yang sifatnya duka dan musibah gitu ya, atau bencana. Oke, paham. Jadi gini, kalau yang sepemahaman aku untuk sekarang ini, kita tadinya kan memang di regional tidak diperbolehkan open donasi tadinya. Terus per tahun kalau nggak 2020, 2021 akhirnya sudah diperbolehkan lagi dengan catatan memang jelas donasinya itu untuk apa. Jadi seperti misalkan sedang ada bencana atau mungkin ada member yang sakit keras, kita perlu bantu dengan open donasi, itu diperbolehkan. Nah, nanti open donasinya itu ada syarat-syaratnya lagi, seperti periodenya hanya 1 minggu, terus juga hanya untuk member IP Jakarta, gitu. Kalaupun memang ternyata ada donasi yang sifatnya umum atau mungkin mau disebar lebih luas dari member IP Jakarta, itu bisa minta ke pusat, tapi memang jadinya terpusat ke SC pusat. Gitu. Jadi semua regional dari Jakarta, dari Banten, apa segala macam, semuanya akan terpusat ke tim dapur pusat di Sejuta Cintanya. Nanti kita tinggal ibaratnya kalau memang ternyata di regional kita yang terkena bencana atau ada musibah atau apa, ya kita minta dana dari mereka. Hasil dananya ya terkumpul di mereka yang tahu laporannya dari tim pusat. Gitu. Jadi kayak misalkan mungkin kalau teman-teman ingat juga pernah ada open donasi untuk kurban, itu kan terpusat juga walaupun pengadaannya atau pembagiannya hanya di salah satu regional, tapi open donasinya itu terpusat. Jadi kita tidak boleh tuh di regional Jakarta, oh kita mau ini juga deh buka penggalangan dana untuk kurban ke duafa, seperti itu misalkan. Itu kita nggak boleh open donasi sendiri. Jadi memang harus kembali ke pusat. Karena ibaratnya dari regional ya harus mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh dapur pusat. Itu sih. Jadi kalau memang mau open di regional harus jelas dulu untuk apa kegiatannya atau tujuannya, sasarannya siapa. Makanya untuk sekarang kita nggak ada lagi yang namanya belum ada lagi yang namanya sedekah Jumat. Mungkin kalau teman-teman yang lama tahu ya dulu sempat ada sedekah Jumat. Jadi setiap hari Jumat, setiap pekannya dari teman-teman SC akan share info mengenai ayo sedekah Jumat, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau dulu kan memang dana sedekah Jumatnya itu akan dipakai untuk bantuan atau donasi ke teman-teman member yang mengalami musibah, baik kerabatnya meninggal atau mungkin ada yang sakit keras, seperti itu. Nah, kalau sekarang untuk santunan seperti itu diarahkan untuk minta ke SC pusat, gitu sih. Baik, jelas. Kalau untuk apa namanya, kayak misalkan nih misalnya gitu ya, untuk Hari Anak Nasional gitu, misalnya dari Aceh ada Mbak Afi, maaf suaranya kecil apa putus-putus ya? Misalnya ada penggalangan, ada donasi buku atau mainan gitu ya, itu harus melibatkan SC juga ya? Itu maksudnya kalau dari komponen lain gitu ya mau ada kegiatan demikian. Kalau dari aku pribadi mungkin memang sebaiknya kita kerjasama ya, jadi tidak komponen tersebut mengadakan sendiri. Jadi mungkin ibaratnya kita terbagi komponen kan punya perannya masing-masing seperti itu. Jadi memang kalau ada yang sifatnya kemanusiaan atau sejenisnya seperti itu mungkin bisa
yuk kita collab bareng gitu. Oke, baik. Siap. Berarti tetap berkoordinasi ya dengan SC ya. Collab. Alhamdulillah bisa collab ya. Oke, siap. Baik, Mbak Dini. Terima kasih banyak ya, Mbak Dini ya. Oke, baik, dari teman-teman komponen lain mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Silakan. Oke. Ya, baik. Kalau tidak ada, berarti apa namanya? Saya cukupkan ya waktu untuk SC. Mbak Dini mungkin sebelum kita beralih ke agenda lain, ada yang mau disampaikan dulu? Dari aku cukup sih, mungkin nanti kita lihat lagi kegiatan-kegiatan dari teman-teman komponen lain besok sampai hari Sabtu, kira-kira ada yang bisa disinergikan lagi atau bagaimana. Siap. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Mbak Nini dan juga tim SC yang lainnya. Baik, teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dari tim SC sudah selesai mempresentasikan prokernya. Baik, untuk lebih semangat lagi, aku mau share nih video tentang ibu profesional. Mungkin ini sebenarnya perjalanan dari ibu profesional ya. Perjalanan ini dimulai dari lupa. seorang ibu rumah tangga. Bentar, belum share sound. Yang ingin memantaskan diri sebagai seorang ibu. Perjalanan ini dimulai dari seorang ibu rumah tangga yang ingin memantaskan diri sebagai seorang ibu untuk anak-anak yang hebat. Tak terasa, perjalanan ini telah dimulai dari tahun 2011 dan menapaki setiap pencapaiannya hingga 10 tahun lamanya. Milestone 2011. Ibu profesional berdiri, memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan perempuan. Milestone 2016 hingga 2017. Ibu profesional belajar dan berkembang menuju change maker mother. Milestone 2017-2018. Ibu profesional belajar dan berkembang menuju change maker family. Milestone 2018-2019. Ibu profesional belajar, berkembang, dan berkarya menuju sinergi dalam kebermanfaatan. Dan pada tanggal 16 hingga 18 Agustus diselenggarakan konferensi ibu profesional di Jogja dengan tema Synergy for Change yang dihadiri oleh ratusan change maker. Milestone 2019-2020. Ibu profesional belajar, berkembang, dan berkarya menuju semesta karya. 2020-2021. Ibu profesional belajar, berkembang, dan berkarya menuju semesta karya untuk Indonesia. Dan kini saatnya 2022 Ibu Profesional Women in Collaboration. Ya, itu sedikit perjalanan ya, ulasan perjalanan ibu profesional dari tahun 2011 hingga 2022 ya. Inti dari perjalanan itu adalah belajar dan berkarya ya, dan
tahun 2022 ini tema besarnya adalah Women in Collaboration. Women in Collaboration. Gitu ya. Jadi, di mana setiap perempuan ya berkolaborasi dengan bidangnya masing-masing gitu ya, dengan apa haknya masing-masing gitu. Dan mudah-mudahan kita ya khususnya di regional Jakarta ini semoga bisa berkolaborasi ya satu sama lain. Dan nanti insya Allah tunggu tanggal mainnya di bulan Mei nanti IP Jakarta akan berkolaborasi dengan regional Bogor, Tangerang, Bekasi, dan juga Karawang. Ya, oke teman-teman, semoga ulasan tadi bisa memberikan semangat buat kita ya untuk terus belajar dan berkarya. Baik, selanjutnya adalah yang ditunggu-tunggu yaitu door prize. Siapa yang mau door prize? Open kamera, please. Ya, door prize kali ini ya, alhamdulillah hari ini ada 3 door prize. Kalau kemarin 2 door prize, sekarang jadi 3 door prize ya. Door prize-nya itu ada sebentar. Ya. Door prize hari ini ada 2 saldo e-wallet senilai Rp25.000 ya. Jadi ada 2 saldo e-wallet masing-masing senilai Rp25.000 dan 1 pieces tumbler. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kamera nggak bisa dibuka, yang penting keep stay tune ya. Oke. Mbak Farida, are you ready? Iya, dedeng. Dedeng. Putar sekarang, Dedeng. putar sekarang, Kenapa? putar sekarang. Ya, putar sekarang. Udah pernah penasaran soalnya nih. 3, 2, 1. Bismillah. Dedeng. 1, 2, 3. Iya, ke arah manakah panah ini berhenti? Iya, 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 iya. Iya. Selamat ya untuk ketua rumbok kita, Mbak Laila Basalama. Selamat ya, alhamdulillah. Ada Mbak Lailanya? Mbak Lailanya ada? Halo? Tadi kayaknya muncul. Kalau nggak ada gimana nih? Ada, lagi nyusuin. Iyalah dong, sayang ya. Selamat ya Mbak Lela. Oke, selanjutnya, ya lanjut, kita lanjut. Yang kedua, ke arah manakah panah ini berhenti? Iya, dikit lagi. Selamat ya Mbak Eni. Iya, manajer Medcom kita. Selamat Mbak Eni. Oke, ya, selanjutnya Mbak Eni ada Oke, Mbak Eni hadir. Ya, baik, selanjutnya yang terakhir. Ya, selamat ya Mbak Eni yang terakhir. Ya. Aduh, dikit lagi itu. Oke, Mbak Seni. Mbak Seni ada Mbak Seni? Hadir, Mbak Seni hadir. Hadir, alhamdulillah. Mbak Seni di komponen apa, Mbak? Komunitas, Mbak. Oh, di komunitas ya. Rumbok ya, Mbak? Dari ini apa? Manke, wakil. Oh iya. Yes. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ditunggu hadiahnya ya dari panitia ya, dari tim Humas Sekre. Oh, ada, Bun. Ya, terima kasih. Selamat untuk para pemenang. Baik, jangan lupa untuk open kamera lagi karena kita mau foto bersama ya, teman-teman. Monggo silakan dibuka kamera. Yang bisa dibuka kameranya, yang tidak juga tidak apa-apa. Baik. Pose cantik semuanya. 1, 2, 3. IP. Lagi ya. IP. Oke. Baik, alhamdulillah.
Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di acara hari malam ini. Jangan lupa besok kita jumpa lagi di waktu yang sama, jam 7 malam ya. Dan insya Allah dari komunitas yang representasi, dan pasti bakalan seru banget ya. Karena komunitas akan menghadirkan 4 rumbel ya. Dan otomatis bakalan seru banget kegiatan presentasi propernya. Jadi, dan jangan lupa juga pasti tentunya akan ada door prize buat teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya atas kehadiran dan atensinya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majid, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Afi, teman-teman semua. Sama.